Halo Sobat Sehat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Anda dan keluarga di rumah sehat selalu dan yang mungkin sedang sakit, segera diberikan kesembuhan dan pulih kembali. Amin. Kali ini saya Dr. Pratiwi yang akan memandu bincang-bincang di podcast RSUP Fatmawati, Talk the Talk. Di bulan November ini, selain tanggal 11-11 nih yang biasanya para sobat sehat tunggu nih untuk mengejar promo-promo diskon belanja online, ada juga hari yang gak kalah penting, yaitu tanggal 14 November. 14 November itu adalah hari peringatan diabetes sedunia. Nah, dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia ini, kali ini saya akan ditemani oleh narasumber yang sangat berpengalaman dan ahli di dalam bidangnya. Telah hadir bersama saya saat ini Dr. Ida Ayu, spesialis penyakit dalam, konsultan metabolik, endokrin, dan diabetes. Halo dokter, apa kabar dokter? Baik Dokter Pratiwi. Sehat ya dokter ya? Ya, syukurlah puji kepada Tuhan, sehat semua ini. Iya, senang sekali dokter. Kali ini dokter bisa meluangkan waktunya berbincang bersama saya di acara Talk the Talk pada hari ini. Baik dokter, jadi kan tadi sudah saya jelaskan di bulan November ini, tepatnya tanggal 14 November, setiap tahunnya dijadikan sebagai hari peringatan diabetes sedunia. Nah, tema Hari Diabetes Sedunia ini yang kali ini, di tahun ini mengangkat tentang akses untuk mendapatkan penanganan diabetes secara komprehensif. Nah, di mana hal tersebut masih menjadi masalah yang cukup besar, terutama di negara berkembang dan menengah ke bawah seperti Indonesia mungkin ya dok ya. Nah, sebelum kita membahas topik tersebut, mungkin boleh dokter sampaikan penjelasan awal mengenai penyakit diabetes ini. Banyak orang awam yang biasanya ya mengetahui atau menyebutnya itu penyakit gula atau kencing manis dan lain sebagainya. Nah, mungkin boleh dijelaskan dokter sebenarnya apa sih itu penyakit diabetes? Terima kasih Dokter Pratiwi. Para sobat sehat sekalian, diabetes atau sering yang kita sebut sebagai sakit kencing manis itu sebetulnya adalah suatu keadaan di mana kadar gula darah kita itu melebihi normal. Ya, mengapa melebihi normal? Nah, sudah diketahui oleh para ahli bahwa gula darah menjadi tidak normal di dalam darah itu karena ada masalah dengan insulin. Insulin itu satu hormon ya. Dia dikeluarkan oleh suatu organ di dalam perut kita yang namanya pankreas. Nah, pada keadaan normal, apabila gula darah kita naik, maka insulin akan mengeluarkan pankreas secukupnya untuk menormalkan gula darah tersebut, dan selanjutnya gula darah tersebut dapat digunakan sebagai energi. Nah, pada orang diabetes itu mungkin insulinnya sejak kecil tidak ada atau kurang, ya. Atau setelah dewasa, insulin seseorang yang menderita diabetes itu mungkin sifatnya resisten atau tidak dapat bekerja dengan baik dalam menurunkan gula darah. Jadi diabetes itu kalau boleh saya terangkan sekalian ya, Dokter Pratiwi. Silakan. Kita kenal ada beberapa tipe ya. Oh ya, tipe-tipenya ya dok ya. Tipe 1. Nah, tipe 1 itu umumnya diderita sejak kecil. Walaupun bisa juga loh terjadi pada orang yang sudah dewasa ya. Jadi tipe 1 itu terjadinya karena sejak kecil orang tersebut tidak punya insulin. Karena proses yang disebut autoimun yang merusak pankreas yang menghasilkan insulin. Nah, tipe lain itu tipe 2. Nah, ini yang paling banyak ini. Lebih dari 90% diabetes di Indonesia atau di dunia ini termasuk tipe 2. Tipe 2 ya. Itu diabetes yang mulai terjadi pada orang dewasa ya. Kenapa bisa terjadi? Ya memang ada masalah keturunan ya, genetik. Baik. Tetapi yang sekarang sudah banyak juga diketahui yang mempengaruhi kejadian diabetes itu adalah masalah lifestyle ya. Gaya hidup Dokter Pratiwi ya. Baik. Masalah kegemukan, masalah kurang gerak, makan berlebih-lebihan seperti itu.
Menarik tuh dok. Mungkin nanti sebelum kita bahas penyebabnya lebih detail nih kayaknya nih ya dok ya, karena kan 90% nih kasusnya tipe 2. Mungkin kita boleh tahu ya dok, sebesar apa sih permasalahannya di diabetes ini? Ya, jadi diabetes ini sudah mendunia ya. Jadi kalau untuk diabetes ini ada organisasi namanya IDF, International Diabetes Federation ya. Baik. Dia itu menghitung-hitung berapa sih orang diabetes di dunia. Kalau laporan dari IDF itu tahun 2019 ya, itu diduga ada 10, juta orang dewasa yang hidup dengan diabetes tahun 2019 di Indonesia ya. Dan diduga itu akan meningkat terus ya. Nah, kita sebetulnya juga punya ini nih data lain. Untuk Indonesia sendiri kita punya namanya Riset Kesehatan Dasar Nasional. Itu tiap tahun tuh pemerintah mengadakan, dan terakhir yang bisa saya ambil datanya itu dari tahun 2018, namanya Riskesdas ya. Pada waktu itu diketahui bahwa prevalensi diabetes di Indonesia itu 10,9%. Ini masalah besar loh Dr. Pratiwi. Kalau kita perhitungkan dengan jumlah penduduk sekitar tahun itu di Indonesia yang berusia 20 sampai 75 tahun, itu artinya, ini penting loh ya. Coba deh, 1 dari 9 orang berusia 20 sampai 79 tahun yang Dokter Pratiwi kenal atau para sobat sehat kenal, itu adalah orang dengan diabetes loh. Bayangkan, 1 dari 9 teman-teman di grup WA kita 1, 2, 3, 4, 5 satunya diabetes. Mesti diabetes. 1 dari 9 di keluarga besar. Iya sih. 1, 2, 9 di lingkungan kerja ya. Itu diabetes. Itu kalau kita menurut data dari Riskesdas. Kalau kita menurut data IDF yang 2019 itu ya, itu 1 dari 17. Ya, jadi lebih sedikit dia. Tapi kalau kita pakai data dari Indonesia sendiri itu 1 dari 9 loh ya. Begitu besarnya masalah diabetes di Indonesia ini sebetulnya dokter. Oh iya dok, sebenarnya diabetes ini kalau saya pernah dan mungkin orang juga mengetahui ya, komplikasinya ya dok ya. Sebenarnya komplikasinya itu membahayakan dan meluas ya dok ke mana organ. Kira-kira apa aja ya dok komplikasinya dari diabetes ini? Ya, komplikasi diabetes itu banyak ya. Jadi kalau kita sebut itu komplikasi yang mengenai pembuluh darah halus, ini secara umum ya, dan komplikasi yang mengenai pembuluh darah besar. Komplikasi mengenai pembuluh darah besar itu misalnya di otak ya, seorang bisa menjadi stroke karena diabetes. Terus pembuluh darah besar yang lain di jantung, orang diabetes kena serangan jantung tiba-tiba ya, itu bisa komplikasi ke jantung. Kalau kita mau mengambil contoh komplikasi pembuluh darah yang halus lebih kecil, itu misalnya di ginjal. Mungkin sobat sehat juga sudah sering dengar ya, cuci darah pada orang diabetes itu karena komplikasi pada pembuluh darah yang lebih kecil yang mengakibatkan ginjal tidak mampu berfungsi lagi, yang disebut gagal ginjal. Sehingga seseorang yang diabetes yang sudah kena komplikasi itu harus cuci darah ya, mengandalkan hidupnya dari cuci darah. Satu lagi pembuluh darah kecil yang gabungan juga dengan pembuluh darah besar, gabungan dengan komplikasi di syaraf, itu pada kaki. Aduh, paling takut itu. Dokter aja paling takut kalau udah pasien kakinya luka. Iya tuh dok, banyak banget tuh. Itu komplikasi yang kita sama-sama takutkan. Kalau bisa dihindarkan itu adalah komplikasi pada kaki ya. Luka tidak sembuh, bisa amputasi ya. Yang mudah-mudahan tidak sampai terjadi pasien-pasien kita seperti itu. Itu beberapa komplikasinya ya. Baik iya dokter. Tentu ya tadi kan angkanya kejadiannya tinggi, komplikasinya membahayakan dan juga kompleks ya dok, sampai harus ada yang bergantung dengan cuci darah, dan mungkin kalau yang kaki bisa sampai amputasi juga ya dok ya. Iya betul dok. Amputasi itu pasti sangat mengganggu kualitas hidup dari penderita diabetesnya ya dok, dan tentu untuk negara itu juga sebagai masalah perekonomian ya dok ya. Baik, selain tadi kan dokter sudah menyinggung tentang penyebabnya nih, karena tadi masalahnya cukup besar dan membahayakan, mungkin
dari faktor penyebab yang dokter sampaikan, kira-kira bisa dicegah nggak ya dok diabetes ini dok? Nah langkah-langkahnya apa nih dok untuk kita? Mungkin sobat sehat juga sudah punya keluarga yang dikatakan faktor genetik, itu mungkin bisa lebih aware lagi mungkin ya dok. Boleh dokter coba. Baik, jadi kalau kita ingat kembali tadi ya, diabetes itu ada tipe 1, tipe 2, itu yang paling banyak ya. Nah, pencegahan untuk tipe 1 sampai saat ini masih belum dapat dilakukan ya, karena itu proses autoimun, kerusakan sejak kecil dari orang tersebut atau bayi tersebut atau anak tersebut ya. Tetapi untuk diabetes tipe 2 yang lebih banyak terjadi pada orang yang sudah lebih dewasa itu sangat mungkin dicegah ya. Penelitian sudah menunjukkan, ada banyak sekali penelitian tentang pencegahan diabetes ini, itu sudah menunjukkan bahwa merubah gaya hidup itu sangat besar peranannya dalam mencegah diabetes. Jadi gimana dong caranya merubah gaya hidup? Pokoknya segala sesuatu yang mencegah kita menjadi gemuk. Gimana sih biar nggak gemuk? 1, harus aktif secara fisik. Ya, tetaplah aktif. Ini di era pandemi juga orang banyak tambah gemuk nih dokter ya. Iya bener. Jadi bukannya gara-gara pandemi nih saya gemuk jadi kena diabetes, ya jangan gitu. Nah, kita harus mensiasati bagaimana di era pandemi ini kita tetap bisa aktif secara fisik. Olahraga kan nggak harus ke gym ya. Bener, Di rumah mondar-mandir, jalan, lari kecil juga bisa. Ya, itu contoh-contoh sederhana. Kemudian makan ya. Hindari gemuk dengan mengatur makan sedemikian rupa. Jadi sebetulnya makan apa aja boleh. Ini yang orang suka keliru ya. Gak boleh ini, gak boleh itu. Sebetulnya intinya adalah seimbang. Makan secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Karbohidrat harus ada sumber protein, ada vitamin, mineral. Jadi nasi harus ada. Kita orang Indonesia nggak makan nasi, cilaka kita ya. Nasi tapi sedikit, gitu loh. Ada porsinya ya. Ya, nasi itu karbohidrat ya. Betul. Jadi karbohidrat secukupnya, sayuran yang banyak, buah-buahan ya, tempe, tahu, ikan seperti itu ya. Ini kiatnya gini loh, sederhana nih dokter Pratiwi. Gimana? Kita tuh sekarang ya kalau makan, pasti kita di piring itu yang paling dulu diambil nasi ya. Nasi, iya paling. Sekarang nggak boleh, udah. Kebalik ya. Jadi kalau kita mau makan, isilah piring kita dengan sayur dahulu. Sayur dulu. Sayur, terus lauk pauk, ada tahu, tempe atau ikan atau sebagainya. Sisakanlah tempat sedikit aja di piring itu untuk nasi. Terakhir. Nah, jadi itu sudah salah satu cara untuk mencoba mengatur makan, ya, supaya mengurangi kegemukan. Ya, itu salah satu cara yang sudah diteliti sangat baik pengaruhnya dalam mencegah terjadinya diabetes, walaupun kita ada keturunan diabetes gitu, ya. Baik dokter. Itu tadi ya kebiasaan pada masyarakat Indonesia pada umumnya ya, pasti nasi itu duluan dan porsinya banyak dok, lauknya yang sedikit. Kalau ini kebalik ya, lauknya dulu nih yang banyak, nasinya baru sedikit, sisanya aja dari piring. Betul dokter. Nah selain tadi isi piringku ya dok ya, kalau singkatannya harus seimbang, itu juga yang perlu saya perhatikan, akhir-akhir ini banyak sekali minuman-minuman manis kemasan dok, apalagi pasien kita ya, masyarakat yang karena pandemi ini hanya kerja di rumah kan bosen kali ya dok, akhirnya kan kita pesan minum, atau bahkan pas di kantoran teman-teman ngajak pasti kita juga ikutan. Nah itu gimana ya dok, kira-kira apakah itu bisa menjadi salah satu tantangan atau penyebab nih untuk diabetes ini? Ya dokter Pratiwi, sebetulnya sekarang ini kan kita di era yang sudah berubah ya dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Jadi bukan hanya minuman, jadi sekarang kafe-kafe ya, kemudian penjualan online, makanan itu semua sangat menggoda. Ya. Dan saya kira hidup itu harus berjalan terus dong ya. Jadi sebetulnya tidak ada larangan makan makanan apapun, termasuk minuman kemasan manis. Yang penting itu seimbang yang penting ya. Jadi misalnya ini contoh mudah ya, memang idealnya semua dianalisis oleh ahli gizi, tapi tentu tidak memungkinkan setiap dari kita ke ahli gizi ya.
Jadi sebetulnya mungkin seimbang saja. Kalau contohnya sekarang pagi ini kita sudah mesan 1 cup minuman manis yang kemasannya cakep itu ya, 1 gelas besar itu ya. Nah itu mungkin ingat itu kan isinya itu kan terbuat dari gula asli ya, sehingga karbohidratnya sangat tinggi ya, kandungan gulanya sangat tinggi. Nah karena kita sudah makan sesuatu yang kandungan gulanya sangat tinggi, maka itu harus kita perhitungkan untuk makan kita selanjutnya hari itu. Nah jadi jangan jam 10 kita pesen 1 cup minuman besar yang lezat itu, siangnya kita makannya nasinya 2 porsi begitu. Udah gitu duduk terus ya. Jadi jangan begitu. Oke, minuman itu tapi coba habiskannya jangan terlalu cepat. Kalau bisa habiskannya beberapa jam. Kemudian jadi nggak nambah lagi maksudnya ya. Bener, kalau mau lagi nggak ini. Iya, terus habis itu kita mau makan, oke kita kurangi nasinya, kita kurangi lauk-lauk atau sumber makanan lain yang mengandung karbohidrat. Kemudian ayo bergerak. Jangan duduk terus di depan komputer terus sampai tahu-tahu udah maghrib. Nah itu juga kurang pas ya. 1 jam duduk, jalan-jalan 10 menit, peregangan ya. Jangan minum-minum itu lagi, udah banyak tadi nih. Nanti aku makan nasinya kurangin. Ya. Seperti itu saya kira, karena hidup ini semuanya harus seimbang. Setuju ya? Dok. Tuh sobat sehat dengarkan. Jadi sebenarnya nggak dilarang ya dok ya. Tapi yang penting kita harus tahu nih keseimbangan itu tadi. Boleh kok menikmati hidup, kita akan pengen ya dok ya rekreasi, minum-minum yang manis supaya segar atau hari ini bahagia gitu. Tapi tetap juga harus diperhatikan setelahnya, makannya jangan banyak karbohidratnya lagi gitu ya. Terus mungkin karena sudah berlebihan ya berarti harus dikeluarkan dengan olahraga ya dok ya, energinya. Nah seperti itu tipsnya dari Dokter Ida para sobat sehat. Nah terus dokter, ini kan tadi dokter juga sudah mengatakan di usia 20 ya dok sampai 79 itu di Indonesia 1 dari 9. Cukup mengagetkan ya. Memang saya beberapa kali ini sudah menemukan pasien-pasien usia 20 tahunan. Nah, itu dokter menurut dokter apakah dia yang tipe 1 atau tipe 2 itu tadi gimana ya dok bedainnya itu dok? Ya, jadi membedakan tipe 1 dan tipe 2 secara mudah itu sebetulnya adalah memang tipe 1 paling sering pada usia muda, dari kecil, dari bayi bahkan ya, paling sering. Walaupun tidak kemungkinan pada beberapa persen pasien juga ada terjadi pada usia yang lebih tua ya. Nah, tipe 1 itu pasiennya itu harus pakai insulin. Kalau nggak pakai insulin langsung pingsan. Karena tadi autoimun itu ya dok? Iya, karena insulinnya dia hampir nggak ada deh gitu. Jadi gulanya ketinggian sehingga sering sekali pingsan atau yang disebut koma. Itu tipe 1. Tapi kalau tipe 2 misalnya pasien muda, sekarang memang bukan 20 tahun aja Dokter Pratiwi, anak-anak SMP ya, SMA itu diabetes sudah banyak loh. Nah dia bukan tipe 1. Nah tapi karena dia tidak pakai insulin, tidak pakai obat apa-apa, tidak pernah pingsan. Berarti sebetulnya pasien-pasien muda seperti ini masih punya insulin. Jadi mungkin dia termasuk tipe 2 atau tipe 2 tertentu, ada lagi tuh detailnya ya. Nah kenapa? Karena sekarang mereka kebanyakan generasi muda kita itu berat badan berlebih ya. Makannya sekarang sangat menggoda, macam-macam lah sekarang makanan-makanan yang kemasannya keren-keren ya. Sambil nongkrong terus makan-makan itu, terus geraknya juga kurang kita sekarang. Hidup instan ya dok. Jadi Jadi umur tidak menyebabkan semata-mata itu tipe 1 atau tipe 2, tapi perjalanan penyakitnya itu yang lebih menentukan ya. Baik, berarti gimana nih dok caranya seseorang itu dikatakan dia diabetes? Mungkin diagnosanya ya dok, itu dikatakan diabetes tuh dari mana atau harus periksa kemana, itu gimana dokter? Baik, begini ya, jadi kapan sih kita ini diabetes gitu loh. Nah, karena nanti ada istilah juga prediabetes ya dokter. Ya, jadi kita dibilang diabetes kalau kita periksa gula darah, ya, puasa, jadi malam itu puasa kira-kira 10 jam, ya, paginya diambil darahnya, itu gula darah kita itu 126 atau lebih. Itu kita dibilang diabetes, ya, 126 atau lebih.
setelah berpuasa malam hari ya, bukan puasa Ramadan, beda nih. Yang biasa. Kalau mau cek gula darah untuk mengetahui diabetes apa enggak, puasanya harus puasa yang malam ya. Berarti bisa dicek tadi berapa dok? 10 jam. Jadi misal dicek jam 8 pagi, sobat sehat puasa dari jam 10 ya dok? Ya, 10 malam. Kalau puasa untuk cek gula darah itu ya dok, itu boleh minum air putih tapi nggak pakai gula. Kalau puasa Ramadan kan nggak boleh makan minum apapun. Nah ini kalau mau puasa untuk cek gula darah, malamnya puasa boleh minum air putih tanpa gula. Diambil darahnya, 126 atau lebih, 127 atau 28 dan seterusnya, itu kita bisa dibilang sebagai diabetes. Atau gula darah setelah minum cairan tertentu, cairan manis ya, yang jumlah gulanya sudah ditentukan oleh laboratorium. Ya, 2 jam setelah minum cairan manis itu gula darahnya 200 atau lebih. Atau ya, gula darah sewaktu ya 200 atau lebih. Ya, pada orang-orang yang sudah ada gejala-gejala. Misalnya kok belakangan tambah kurus, belakangan kok kencing terus, haus terus padahal nggak panas. Nah, itu dicek gula darah sewaktunya, kalau 200 atau lebih dia bisa kita bilang sebagai seorang diabetes gitu ya. Ceknya boleh yang di kapiler itu dok, yang biasa suka ada di puskesmas atau di di ujung jari ya. Iya. Nah memang yang disarankan itu darah yang diambil di pembuluh darah vena, biasanya di di dekat di siku, lengan ini, siku bagian depannya itu ya. Diambil di laboratorium. Tapi pada keadaan tertentu kita juga bisa gunakan yang di ujung jari itu. Nanti untuk kepastiannya pergilah ke dokter akan mengevaluasi ulang apakah hasil gula darah yang diambil dari ujung jari itu betul atau tidak. Paling nggak sebagai screening ya. Screening betul dok. Sebagai penyaring saya kira boleh aja nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya ternyata dari screening itu tinggi, jangan takut dulu ya. Bisa harus di cross check tuh. Ya, yang betul. pemeriksaan di darah. Dan apalagi tadi sudah disebutkan gejalanya ya dok ya. Tadinya mungkin obesitas gitu ya, gendut, kok ternyata berat badannya turun drastis ya dok, cukup drastis. Terus ditambah kok haus terus, saya makan terus tapi berat badannya turun gitu ya, terus pipis terus tuh mungkin bisa coba screening yang di kapiler dulu. Kalau misalnya mau langsung ya nggak apa-apa ya yang di vena itu. Baik. Nah dok, kalau yang prediabetes itu apa ya dok? Ini kayaknya juga baru muncul nih akhir-akhir ini nih dok nih. Oh iya betul, tadi juga saya sudah sebutkan ya. Jadi kita ada diabetes, ada prediabetes. Saya ulangi lagi ya, nih barangkali ada yang mau nyatet nih. Diabetes itu kalau puasa malam hari, paginya diambil, gula darahnya 126 atau lebih. Atau dengan gejala-gejala yang spesifik, gula darah sewaktunya 200 atau lebih. Atau dengan pemeriksaan dengan minum cairan dengan jumlah kalori tertentu, 2 jam kemudian gula darahnya juga 200 atau lebih ya. Nah itu diabetes. Nah tapi juga ada yang disebut prediabetes. Prediabetes itu apa sih? Bakat, kalau kita bilang bakat diabetes. Ada bakat nih diabetes. Nah itu yang gimana tuh? Nah itu adalah kalau kita malamnya udah puasa 10 jam, paginya diambil darah, gula darahnya itu 100 sampai 125. 100 sampai 125. Oh, okay. Jadi kalau orang normal itu Dokter Pratiwi, gula darah waktu puasa tuh 99. Jadi kalau kita cek darah, nggak ada keluhan nih, check up nih, udah puasa malamnya, 124 puasa. Jadi jangan senang dulu, itu sangat mungkin suatu pre-diabetes atau bakat diabetes. Gitu. Atau itu yang sewaktu itu, sewaktu itu di atas 140 sampai 199. Itu juga kemungkinan dia bakat atau pre-diabetes. Jadi gitu karena ya? tadi kan diabetesnya 126, 200, kalau kita di bawah itu jangan senang dulu ya dok. Iya. Ternyata ada batas normalnya tadi di bawah 100 ya dok kalau yang puasa ya. Iya. Kalau yang setelah makan atau sewaktu harus paling tinggi 140. 140. Nah itu tuh sobat sehat diingatkan lagi ya, dicatat tuh. Jangan tenang-tenang dulu tuh. Kita bisa jadi masuk, semoga enggak ya, ke
kategori prediabetes. Prediabetes itu bakat ya Bakat dokter diabetes. ya. Berarti kedepannya sangat tinggi risiko untuk terjadi diabetes. Ya, ini perlu diwaspadai juga ya. Mereka kalau sobat sehat ada yang angkanya atau teman-teman atau orang tuanya angkanya seperti yang kita sebutkan tadi, itu namanya bakat ya. Bakat itu kan bisa jadi. Iya benar. Ya. Kalau kita bakat penyanyi, kalau cuma bakat aja diam aja nyanyi di Nggak kamar dilatih. mandi, nggak jadi penyanyi kita. Bener dok. Nah, kalau kita bakat diabetes, kalau tidak siram bakat kita, tidak kita pupuk bakat kita, ya nggak jadi diabetes. Tapi kalau kita pupuk dia jadi diabetes. Gimana sih pupuknya? Kalau Anda sudah bakat diabetes, terus pengen jadi diabetes, makan aja yang banyak, jangan bergerak, gemuk aja. Jadi kebalikannya, kalau kita mau mencegah prediabetes menjadi diabetes, lifestyle diutamakan, gaya hidup. Awas nih, aduh kayaknya udah kegemukan nih kita nih. Nah, turunkan berat. Perasaan makan udah kebanyakan nih, kurangi makan. Malas banget sih nggak pernah gerak, ayo bergerak. Ya, itu untuk mencegah prediabetes menjadi diabetes. Malah jadi warning tambahan Ya, dok, buat ya, kita. betul, Kadang kan betul. kita kalau taunya normal nggak ya lanjut aja gitu dok gaya Iya, hidup nggak sehat. betul. Tapi dengan adanya kategori prediabetes ini membuat kita jadi kayak ditowel ayo gitu ya. Harus lebih disiplin lagi ya menjaga gaya hidup. Ya, betul. Bagus. Oke. Baik dokter, kembali lagi ke topik tema dari peringatan Hari Diabetes Sedunia ini ya pada tahun 2021 ini kan dia tentang akses untuk mendapatkan penanganan diabetes. Tadi sudah dokter jelaskan dengan sangat detail dan lengkap dan menarik ya bahwa penyakit diabetes ini merupakan penyakit kronis, bahkan kalau sudah sampai terdiagnosa bisa dikatakan seumur hidupnya harus menjalani pengobatan. Juga kalau tidak terkontrol komplikasinya sangat luas, membahayakan tidak hanya kematian tapi juga menurunkan kualitas hidup dari penderita diabetesnya. Dan tentunya penanganan yang tepat harus diberikan secara komprehensif. Nah, sekarang ini kan ada masalah lagi nih dok, pandemi ini dok. Dengan kondisi pandemi ini kayaknya ini sebagai tantangan tambahan ya dok untuk para penderita diabetes mendapatkan akses pengobatannya ini. Bagaimana dokter menurut dokter? Ya dokter Pratiwi, memang kita tidak intinya diberikan cobaan ya. Yang mau tidak mau harus kita hadapi dengan bijak ya. Betul. Memang dampak pandemi COVID terhadap penata laksanaan penyakit kronis khususnya diabetes itu memang cukup besar ya. Pusat Layanan Diabetes Terpadu Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati sebetulnya sudah pernah melakukan survei besar ya, survei internet berskala nasional untuk melihat dampak pandemi COVID-19 terhadap diabetesi di Indonesia. Survei ini kita lakukan sebetulnya Maret sampai Agustus 2020. Jadi pas PPKM-nya Ya, tuh, betul, pas benar. lockdown yang besar Belum. itu ya. Dan ini sekarang studi ini sudah dipublish di majalah jurnal internasional ya. Dan itu memang kita seperti kita bisa duga ya, memang adanya pandemi itu dengan lockdownnya sangat berpengaruh terhadap penata laksanaan diabetes secara menyeluruh. Lebih dari 60% pasien-pasien diabetes kita pada awal-awal COVID itu mengalami kesulitan untuk menata laksana diabetesnya seperti sebelumnya ya. Sebagian besar tuh kesulitan kontrol ya, kita tahu itu kan lockdown kan susah ya. Kemudian susah dapat obat karena nggak bisa pergi ke apotek ya. Kemudian juga, nah ini yang menarik sebetulnya, kesulitan untuk berolahraga. Jadi sebetulnya pasien diabetes yang sudah sadar akan olahraga karena masalah COVID ini juga seperti banyak dari kita juga kesulitan olahraga karena keterbatasan ruang gerak. Betul. Dan yang memprihatinkan adalah dari mereka yang ini pasiennya pesertanya 1.000 lebih ya, 1.100 pasien diabetes yang mengikuti survei ini dari seluruh Indonesia. Tidak ada provinsi yang tidak mengikuti survei ini. Itu dari mereka yang kesulitan kontrol itu ternyata mengalami komplikasi cukup banyak. 25%-nya mengalami komplikasi karena kesulitan akses kontrol ke rumah sakit karena masalah COVID. Jadi
komplikasinya itu yang menyedihkan itu adalah komplikasi pada kaki ya. Kemudian gula darah terlalu rendah atau drop hipoglikemi ya. Dan komplikasi lain yang menyebabkan pasien kita harus dirawat di rumah sakit karena komplikasinya gitu ya. Jadi memang mungkin boleh saya lanjutkan ya. Boleh, kalau kita ada masalah-masalah seperti ini ya. Dalam penata laksanaan diabetes itu memang bukan hanya karena COVID ya. Tapi kedepannya dalam hubungannya dengan akses itu memang kita harus lebih meningkatkan pemanfaatan teknologi, ya, untuk membantu pasien-pasien diabetes dan penyakit kronis lainnya dalam menangani diabetesnya, gitu ya. Nah, Fatmawati, ya, itu sebetulnya kita punya pusat layanan diabetes terpadu. Yang sebelum masa COVID, kita melakukan yang utamanya itu adalah selain pelayanan, ya, konsultasi dengan dokter ya, kita juga memfokuskan kepada masalah edukasi. Edukasi di sebelum masa COVID itu di Fatmawati secara teratur kita mempunyai edukasi kelompok di mana pasien berkumpul pada hari tertentu, pada waktu itu Selasa dan Kamis ya, Dr. Pratiwi. 1-2 jam berbincang dengan para ahli diabetes, para edukator diabetes, membicarakan tentang diabetes. Kemudian kita juga punya edukasi perorangan. Jadi setiap pasien diabetes, baik pasien Fatmawati maupun bukan, kalau memerlukan dapat datang ke pusat layanan diabetes terpadu untuk edukasi perorangan sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Banyak loh pasien dari luar, bukan pasien kita aja ya. Itu bisa konsultasi nggak cuma obat aja dok ya? Nggak cuma obat, konsultasi apa gizi, aja gitu ya. juga bisa, ya. Konsultasi gizi, cara makan obat, konsultasi kaki, semua konsultasi perorangan sesuai dengan kebutuhan para sobat sehat yang mempunyai keluarga diabetes itu bisa diterima atau dilakukan di pusat layanan diabetes terpadu Fatmawati. Nah itu sebelum COVID ya. Setelah COVID gimana nih? Tentu kita sebagai rumah sakit pelayan masyarakat sudah segera juga melakukan perubahan-perubahan ya. Kita sudah melakukan sebagai ganti dari edukasi kelompok yang tatap muka. Sekarang pusat layanan diabetes terpadu Fatmawati setiap hari Selasa itu melakukan edukasi virtual ya. Edukasi virtual setiap hari Selasa teratur tuh Dr. Pratiwi. Jadi nanti kita mungkin bisa share linknya ya, siapa aja boleh ikut, gratis loh ya. Itu jam 10 sampai jam 11. Itu ada beberapa materi yang bisa diikuti, kira-kira 9 materi yang bergulir setiap hari Selasa. Jadi Bapak Ibu atau sobat sehat yang ingin mengikutinya bisa ikut, bisa tanya apa aja gitu pada saat edukasi virtual tersebut ya. Tapi yang edukasi perorangan, kalau Bapak Ibu sobat sehat punya masalah, tetap bisa datang ke Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati di pusat layanan diabetes terpadu untuk mendapatkan pencerahan atau edukasi tentang masalah spesifik yang sobat sehat alami. Itu bisa datang tiap hari itu, Senin sampai Jumat. Cuman tentu dengan prokes loh ya dok ya. Kita ukur suhu, kita pakai masker, kita jaga jarak. Nanti juga mungkin ada sedikit tayangan bagaimana kita melakukan edukasi perorangan yang memenuhi standar prokes yang tinggi. Jadi jangan takut ya, kalau emang perlu sekali ingin tanyakan sesuatu yang tidak cukup terjawab dengan edukasi virtual, datang deh ke Fatmawati ya. Tempatnya di lantai 2 dokter sekalian nih. Ya itu tuh ya. Mungkin sobat sehat. Tempatnya di lantai 2 gedung rawat jalan ya. Oke. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam setengah 4 ya. Gitu itu. dok. Terima kasih banyak dokter info-info yang sudah disampaikan. Ternyata Rumah Sakit Fatmawati punya pelayanan yang cukup lengkap untuk diabetes ya, nggak hanya cuman obat tapi edukasi, karena peran edukasi cukup besar ya dokter ya dalam penanganan diabetes. Nah seperti itu
Mungkin untuk pertemuan kali ini bisa kita sudahi ya dokter ya. Terima kasih banyak dokter sudah bersedia untuk memberikan informasi yang cukup dan disampaikan dengan sangat menarik dan tepat dokter. Mungkin di lain kali jika memang ada pertanyaan ya mungkin Sobat Sehat bisa langsung ketemu dengan dokter Ida Ayu di PLDT Gedung Rawat Jalan lantai 2 Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam setengah 4 seperti itu. Oke, terima kasih ya Dokter terima Pratiwi, kasih banyak, sobat dokter. sehat semua, terima kasih ya. Iya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ya, oke. Sehat selalu ya. Sehat selalu juga dokter.